Mulai tergambarlah jaringan itu. Ini ada pembagian wilayah, Indonesia menjadi kawasan jihad, Filipina kawasan pelatihan, Singapura, Malaysia itu kawasan ekonomi untuk mencari dana. Jadi telepon malam-malam sama Pak Boris, Ben ini saya nangkep orang namanya Amrozi gini. Saya langsung, Pak hati-hati, itu orang penting. Kalau sampai dia bunuh diri selesai, paginya saya terbang ke Surabaya. Ya. Ketemu, lakukan pemeriksaan, 2 jam lah dia ngaku. 2 jam ngaku setelah 15 jam bungkam. Iya, dalam hal kita memeriksa itu, kita perlu jujur, kita perlu konsisten apa yang kita omongin. Dia nyaman, dia merasa tidak terancam. Kita tidak mengorek dengan cara menekan, membentak, mengintimidasi atau menganiaya bahkan. Menganiaya, itu jauh, kita nggak boleh. Pentingnya seorang interrogator, bagaimana kita bisa dia bercerita dan mengaku, ini penting. Kalau bungkam, selesai kan? Nah disinilah saya memperkenalkan yang namanya metode interogasi itu dengan pendekatan budaya. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Narasumber Brigade Podcast hari ini cukup spesial. Beliau adalah senior di kepolisian, angkatan 1977, artinya udah purnawirawan. Tetapi beliau juga pernah bertugas di berbagai bidang penyidikan, mulai dari pemberantasan terorisme, pembebasan sandera, hingga juga pemberantasan narkoba. Dan sampai saat ini negara masih menggunakan tenaga dan pikiran dan visi misi beliau di KPK. Inspektur Jenderal Beni Joshua Mamoto. Selamat siang, Jenderal. Kabar baik, Pak? Baik. Mantap, puji Tuhan ya, Pak. Sehat. Pak Beni, saya tertarik banget menanyakan ketika Pak Beni itu bertugas di bidang terorisme. Kan Pak Beni kan termasuk salah satu polisi yang ya bisa ya saya bilang senior di bidang itu gitu. Nah, ketika tahun 2000 ya Pak ya, 2000 Indonesia dihantam oleh bom malam Natal. Dan itu adalah serangan pertama ya Pak ya, terorisme kita sebut terorisme modern gitu di Indonesia. Nah lalu pada saat itu pemerintah itu belum, dalam tanda kutip, belum siap dengan segala perangkatnya. Lalu 2 tahun kemudian kita mendapatkan serangan terbesar se-Asia Tenggara, bom Bali 2022. 200 sekian orang meninggal. Pak Beni bisa menceritakan nggak Pak, bagaimana situasi pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme pada era itu, Pak Beni? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ketika itu semua terkaget-kaget dan semua bingung. Akhirnya mulai saling curiga, ini siapa pelakunya. Bayangin kejadiannya seperti itu. Kan era itu era ketika baru saja reformasi, kemudian Orde Baru jatuh. Sehingga orang cenderung bertanya-tanya, ini siapa kira-kira pelakunya. Nah, itu berjalan, pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan kasus per kasus. Kita semua ingat serangan malam Natal. Bayangin, Pemantang Siantar terjadi, Pekanbaru, Jakarta, kemudian sampai ke Mataram terjadi beberapa lokasi. Di situ kelihatan sistematis sekali. Dan yang disasar jelas, targetnya rumah ibadah. Nah, dalam prosesnya di tengah ketidakpastian dan ketidaktahuan ini siapa, saya masih ingat persis waktu itu Kapolrinya Pak Dai Bahtiar. Keluarlah statement dari Perdana Menteri Singapura yang menyampaikan bahwa Indonesia sarang teroris. Muncul demo ke kedutaan, kemudian mulai
Jangan main tunjuk, jangan main ini, dasarnya apa. Disitulah kemudian Pak Kapolri diperintah oleh Presiden, waktu itu saya diajak ke Singapura. Sampai di Singapura, kita tentunya bertanya, dasarnya apa, mengatakan seperti itu, gitu. Akhirnya mereka paparan. Kami waktu itu datang ke ISD, Singapura, Internal Security Department. Dipaparkanlah di situ, ini loh jaringannya ini. Kami kaget. Loh, ternyata setelah reformasi, mereka-mereka yang tadinya sembunyi di luar negeri, sudah pada pulang ke Indonesia. Nah, dengan dasar itu kita mulai tahu, oh begini, oh si ini, nama ini, dan sebagainya. Dengan dasar itu kita mulai mendalami, memprofil satu-satu lah ya, untuk ditangani lebih jauh lagi. Nah sampai saatnya waktu itu tahun 2001, kan ini Desember 2020. Bayangkan itu termasuk tanggal 1 Agustus itu serangan bom di Kedubes Filipina. Dubesnya kena, satpamnya meninggal. Nah, termasuk di konsulat Filipina di Manado. Nah, setelah kami mendapatkan informasi dari Singapura, mulai kami bergerak ke Malaysia. Karena ini ada kaitan, mulai tergambarlah jaringan itu. Jadi waktu itu digambarkan, ini ada pembagian wilayah, Indonesia menjadi kawasan jihad, Filipina kawasan pelatihan, Singapura, Malaysia itu kawasan ekonomi untuk mencari dana. Organisasinya juga kita temukan dokumennya namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah. Jamaah Islamiyah, JI. Al-Jamaah Al-Islamiyah. Itu sesuai dengan di dokumen mereka. Waktu itu kita cuma dengar nama, tapi nggak tahu dokumen yang ada, katakanlah ADART-nya. Kita juga belum punya, Singapura belum punya. Di kemudian hari ketemunya di Indonesia. Saya menemukan ketika kita menggeledah, ketemu. Itu satu-satunya. Karena yang lain udah dihapus, udah dibakar. Disitulah tergambar bagaimana strukturnya, bagaimana strateginya, itu tergambar semua di situ. Nah, kami ke Malaysia, kami juga dapat masukan. Ini loh orang-orangnya dan sebagainya. Sampai akhirnya tahun 2021, kami diperintahkan oleh Pak Kapolri untuk terbang ke Afghanistan. Kabul dengan Pak Arianto untuk melakukan pemeriksaan salah satu tersangka atau orang yang dulu pernah tinggal di Indonesia, di Palu, kemudian pernah tinggal di Bogor, dan istrinya orang Bogor. Itu ternyata Al-Qaeda. 2021 Pak? 2021. Kami terbang ke sana, kami lakukan pemeriksaan, kami konfirmasi beberapa kegiatan dia selama di Indonesia. Selesai itu, nah waktu kami sampai sana, malah belum, kami masih di Karachi. Kami ditelepon malam-malam. Pak Benny, ini ada bom besar sekali di Bali. Itu saya langsung ngomong. Kelompok itu yang main. Oh, ini 2001 kali maksudnya Pak? 2001. Jadi 2001 saya terbang, melakukan pemeriksaan ke sana. Pas 2002 kan bom Bali. Ya. Jadi pas bom Bali itu kami ada di Karachi. Karachi, betul. Mau nyebrang ke Afghanistan. Sehingga waktu itu kami di Afghanistan, di Kabul itu 1 minggu kami nunggu penerbangan untuk keluar dari sana pun susah. Dan akhirnya dapat penerbangan ke Dubai langsung Jakarta. Pak Benny berarti tidak jadi mewawancara yang... Jadi. jadi. Kami sudah wawancara, kami sudah dapat
bahannya karena ini akan menjadi salah satu bahan untuk pemeriksaan di Indonesia, termasuk untuk berkas perkara. Nah, setelah kami kembali, kami langsung gabung ke Bali. Bom Bali itu. Bom Bali. Nah, rangkaian kami meriksa tahanan di Singapura, di Filipina, di Malaysia, di Afghanistan. Itulah yang kemudian memberi masukan kepada saya gambaran bagaimana sih organisasi ini beroperasi. Data orang per orang, jaringannya siapa, ininya siapa, itu kami dalami. Pengetahuan itulah yang diperlukan ketika kita mau memeriksa seorang teroris. Tanpa itu dia diem, kita nggak punya bahan. Tanpa itu kita tidak bisa konfirmasi. Nah, oleh sebab itu begitu sudah perkembangan di Indonesia terjadi, Amrozi ketangkap. 15 jam diem. 15 jam diem? Diem. Jadi bom meledak, kalau nggak salah Oktober ya Pak ya? Iya, pokoknya bom meledak, sekian waktu. Sebulan kalau nggak salah? Ya, ketangkep. Amrozi duluan yang ditangkap? Ketangkep. Nah, ketika itu, karena 15 jam bungkem, 24 jam kan harus dilepas. Iya, betul. Saya tersisa dikit lagi ya Pak? Saya ditelepon malam-malam sama Pak Boris. Ben, ini saya nangkep orang namanya Amrozi gini. Saya langsung, Pak, hati-hati. Itu orang penting. Kalau sampai dia bunuh diri, selesai. Kita nggak tahu. Pak Beni tahu dari mana? Saya udah punya datanya semua. Sudah punya datanya semua. Di Malaysia tinggal di mana, temennya siapa, kerjanya apa. Semua data kami udah punya. Karena kami udah keliling. Nah, disitulah kemudian paginya saya terbang ke Surabaya. Ketemu, lakukan pemeriksaan, 2 jam lah dia ngaku. 2 jam ngaku setelah 15 jam bungkam? Iya. Karena tadi saya kan tinggal konfirmasi. Waktu di Malaysia tinggal di mana? Ulu Tiram, Johor, iya Pak. Bengkel motornya gimana? Siapa yang sekarang mengelola? Dia mikirkan. Ini orang tahu semua ini. Iya, teman saya Pak. Sampai akhirnya terakhir, motor teman kamu di mana? Dibawa kabur sama dia. Di situ dia mulai kaget. Termasuk ketika kami cek, rumahnya deket nggak sama pelaku yang lainnya. Diem. Saya tunjukin, rumahnya bukannya ini. Loh, Bapak ke sana? Ya iya dong, fotonya kan ada. Dari situlah satu-satu terkonfirmasi. Baru terakhir saya tanya, ini ada kertas tulisannya Kudama. Siapa? Nggak tahu Pak. Aduh, itu kan Imam Samudra. Panggilannya kan Kudama. Diem dia langsung. Nah, baru mulai satu-satu dia buka. Iya, saya dapat uang segini, saya belikan mobil, saya belikan bahan baku untuk peledak ini segala macam. Itu pelan-pelan terus jalan. Intinya dalam waktu kurang dari 2 jam dia mengatakan, iya saya terlibat. Meskipun bukan selaku pengebom atau bukan selaku eksekutor. Lah. Tapi dia dalam tahap persiapan ini. Dia akhirnya cerita semua. Nah, disinilah pentingnya seorang interrogator. Pentingnya interrogator. Setelah penangkapan terjadi, diserahkan ke saya. Bagaimana kita bisa dia bercerita dan mengaku, ini penting. Kalau bungkem selesai kan. Nah, disinilah saya memperkenalkan yang namanya metode interogasi itu dengan pendekatan budaya. Saya selalu tanya dari mana. Begitu bilang saya dari Jawa gini. Wujud saya menghargai gimana? Jangan nunjuk begini.
Jangan bilang kamu, jangan. Nunjuk dokumen gini, kalau perlu gini. Itu sudah bentuk penghargaan. Iya. Kita harus memahami bahwa mereka merasa saya adalah pejuang, ya, saya mujahid, saya perlu penghargaan dan pengakuan. Sehingga jangan direndahkan. Jangan direndahkan, dihina, dikecil, jangan. Biasa saja kita hargai dia. Makanan sama, nasi ayam, minum teh, air putih, duduk juga begini. Itu penting. Dia nyaman, dia merasa tidak terancam. Kita tidak mengorek dengan cara menekan, membentak, mengintimidasi mengintimidasi, atau menganiaya bahkan. Menganiaya, itu jauh, kita nggak boleh. Fisik bersih itu Pak, dia Pak ya? Jadi secara psikologi, kita nggak boleh menciptakan suasana yang kemudian dia defensif, bahkan dia berusaha untuk konfrontatif. Nah, pendekatan itu ternyata efektif dan itu akhirnya dilaksanakan oleh teman-teman penyidik berikutnya. Iya. Nah, soal pendekatan bagaimana untuk mencairkan suasana gitu ya, itu mungkin orang pikir kalau meriksa itu harus langsung to the point, pertanyaannya soal materi. Enggak, itu bisa hari kedua, itu bisa nanti malam. Tapi awalnya untuk mencarikan suasana kita bisa ngomong soal keluarga, itu penting. Anak, istri, gimana. Dan itu kebanyakan jawabannya saya nggak tahu, saya lama ninggalin rumah, jawabannya hampir sama. Tapi saya nggak berhenti di situ. Anak lagi perempuan, Pak. Aduh, perempuan pengalaman saya punya anak perempuan itu bos di rumah. Saya bisa nunduk sama dia. Itu dia sambil senyum-senyum sedikit, mungkin mengartikan sama. Sama. Gitu. Itu kan manusiawi. Betul. Nah, suasana yang seperti itulah yang kemudian dia merasa enak. Nyaman ya Pak? Ada satu pengalaman, ketika saya nanya, anak berapa? Dia diem. Saya pikir, kok diem? Kenapa diem? Waktu saya ninggalkan rumah, istri saya sedang hamil, Pak. Saya nggak pernah komunikasi ke rumah, takut disadap, kan. Saya nggak tahu udah lahir atau belum. Kalau saya bilang 2, ternyata istri saya sudah melahirkan, berarti saya bohong. Langsung saya spontan gini. Saya sambungin ke istri, tanya langsung. Dia kasih nomornya. Saya sambungin, saya bilang, Assalamualaikum Bu, ada yang mau bicara. Itu ekspresinya berubah. Halo Ma, anaknya udah lahir belum? Gimana kondisinya? Oh sehat ya, kasih nama ini. Itu berubah, yang tadinya ngelihat saya begini, suasana udah berubah. Saya biarkan dia ngobrol terus, kelihatan happy itu. Barulah dia sadar sendiri, Mah gak enak ini kok, jadi kita ngobrol panjang-panjang. Saya bilang nanti saya sambungin lagi. Udah. Selesai itu saya bercanda sama dia, Pak, HP saya ini kalau saya tawarin Bapak punya duit pasti dibeli. Kenapa? Ayo. Anak Bapak dikasih nama pakai HP saya. Dia ketawa. Cair kan suasana. Artinya kita sebagai pemeriksa itu janganlah digambarkan suasananya tegang, stres. Enggak. Itu hanya penggambaran di film, jangan-jangan Pak Ben. Iya. Saya enggak. Banyak bercandanya. Suasananya jadi cair. Nah, itulah yang kemudian dengan suasana yang nyaman, dia tidak ditekan. Dan ini ternyata setelah saya membaca buku mereka, panduan menghadapi interrogator, mereka punya. Oh, mereka punya itu? Saya kaget. Al-Jamaah Al-Islamiyah itu Pak, punya? Itu berlaku berapa kelompok itu. Oke. Saya kaget karena, menghadapi interrogator yang sadis begini, menghadapi interrogator yang good cop, bad cop begini.
yang licik begini, ada panduannya. Saya jadi, berarti mereka itu mempelajari. Itu ditulis dari pengalaman banyak bekas tahanan lah dalam hal menghadapi. Saya kaget, tapi ternyata resep itu nggak laku untuk saya. Paten memang. Nggak laku buat saya. Karena nggak ada di situ. Nah inilah menurut saya yang perlu dikembangkan, bahwa aparat meskipun itu nangani kasus yang keras, ya, janganlah kemudian dia serta-merta malah ikutan. Nanganinya juga dengan cara kekerasan, nggak kena, malah kontraproduktif. Nah itulah yang kemudian kami wariskan ke adik-adik penerus dalam hal penanganan kayak gini. Nah dalam konteks ini juga dalam perkembangan penanganan kasus ini kan juga perlu pendekatan secara saintifik. Betul. Memang kita banyak belajar waktu itu dengan bantuan dari luar. Kasus bom Bali 1 karena AFP mereka teknologinya lebih canggih, mereka membantu. Jadi di situ ada transfer of technology, juga transfer of knowledge ke kita, sehingga kita kemajuannya cepat sampai dengan sekarang seperti ini. Anggota disekolahkan ke luar negeri, ikut kursus dan sebagainya. Karena menghadapi perkembangan teror sendiri kan juga begitu signifikan. Betul. Model komunikasi itu lucu juga. Kami belajar dari buku panduan itu. Kalau di rumah jangan nyalain HP. Ada. Kalau mau nyalain HP 2 km dari rumah, berarti beda BTS. Ada. Kalau mau nyari rumah persembunyian, jangan mudah di surveillance, rumah di gang buntu. Tapi belakangnya bisa ada jalan, macam-macam. Disitulah saya, artinya kesimpulannya mereka mempelajari cara kerja aparat. Aparat, betul. Sehingga cara kerja aparat ini juga terus harus dinamis ya. Betul. Harus dikembangkan. Berkembang juga, betul. Betul, lebih-lebih teknologi, komunikasi mereka, kadang pakai ini, ganti ini, dan sebagainya. Iya. Pak Beni, Ambrozi itu kan salah satu supporting team. Iya, karena yang lebih tinggi lagi di situ ada Moklas. Nah, dia tidak hanya ideolog, tetapi juga dia punya kemampuan intelektual lebih. Kemudian kita jangan lupa di situ ada peran juga dari Nurdin M. Top, Azahari ada. Kalau bicara desain bom, coba kita pelajari. Setelah Azahari meninggal kan nggak ada yang skala besar. Karena dia seorang doktor lulusan Inggris, ahli statistik. Dia memang kerjanya riset. Selama di persembunyian itu dia riset untuk desain bom. Jadi berbagai macam desain bom dari skala kecil sampai skala besar dia lakukan riset. Bom duduk, jadi di kursi orang kejebak duduk meledak, ya ada. Sehingga waktu dia mau ditangkap itu dia udah siap. Saya mati 1, polisi harus 5 mati. Ini Ambrozi nih Pak ya? Azahari. Azahari. Makanya dia pasang di pinggang dia bom dan sebagainya. Nah kembali masalah Ambrozi, dia sebatas sporting team dan setiap ada peristiwa dia nggak ada di TKP. Tidak ada di TKP? Di rumah. Nah itu dia tuh Pak yang saya mau tanya tadi Pak. Soal Ambrozi Pak, bagaimana ceritanya setelah bom Bali 2002 itu meledak begitu terjadi, bagaimana ceritanya si kepolisian itu akhirnya bisa menangkap Ambrozi sebagai orang yang pertama kali ya Pak waktu ditangkapnya? Iya. Memang kalau kembali kita menggambarkan situasi waktu itu ya, kita semua bingung jenis bomnya apa, bingung. Media ada yang nulis mantan pimpinan Badan Intelijen mengatakan ini mini nuklir, CIA segala macam, tambah panik semua. Betul. Kan. Tetapi kembali karena ada bantuan dari
teman-teman AFP untuk olah TKP, untuk mengidentifikasi jenis bomnya dan sebagainya, akhirnya berhasil untuk mengidentifikasi bahwa itu bukan mini nuklir. Itu dulu. Nah, olah TKP menjadi penting karena dalam penanganan kasus-kasus itu semua selalu berawal dari TKP. Ketika penanganan TKP-nya benar, bukti-buktinya masih utuh, itu lebih cepat. Nah, waktu itu sekian hari berkutat itu baru kemudian, saya ingat waktu itu Pak Boris mirip, kita kembali ke TKP, kemudian ditemukanlah rangka mobil. Nah, rangka mobil itu diambil, diperiksa, ternyata nomor rangkanya itu sudah dihapus. Sudah dihapus sudah ya Pak? Dihapus. Berarti ini perencanaannya bagus. Bagus nih ya. Tapi itu ternyata bisa diangkat kembali. Dari nomor rangka, nomor sasis itulah identitas mobilnya ketemu. Mulailah dilacak dari siapa ke siapa ke siapa. Dibeli oleh siapa ya Pak ya? Ujungnya sampailah ke Amrozi. Dan waktu itu, itulah uang yang bantuan Al-Qaeda itu yang dipakai untuk membeli. Makanya ada dolar, ada ringgit, Singapura dan sebagainya. Nah, begitu Amrozi ketangkep, digeledah, ditemukanlah catatan dokumen-dokumen. catatan uang ini segala macam. Nah, masalahnya bungkem. Itu ketika dia bungkem, mau diapain? Mau disiksa, dia udah siap mati, ya kan? Nah, disitulah kemudian saya datang, saya gabung, saya periksa, buka. Jadi tugas saya ketika ada penangkapan, ya saya siap-siap menerima tangkapan, saya periksa untuk nanti supaya dia bicara. Nah, dari Amrozilah kemudian mulai beberapa nama kan, Muklas, Ali Imron, mulailah semua pihak yang terkait itu teridentifikasi satu-satu. Total 30 sekian ya Pak? Iya, dan itu selalu berkembang. Satu kena berkembang. Ada satu hal yang menarik ketika saya meriksa Muklas. Muklas, oke. Jadi uang yang dikucurkan itu 35.500 US dollar. Ketika kami rinci uangnya itu untuk apa, ke siapa, 5.000 nggak tahu kemana. Saya waktu itu meriksa Muklas, saya tanya, Pak Ustadz, ini selisih 5.000 kemana? 5.000 dolar itu ya? US dollar. Dibungkem. Dia bungkem terus. Terus saya ingetin, Pak, ini kalau nanti rilis, kepolisian Malaysia rilis, kami rilis, penangkapannya rilis, selisih 5.000 akan jadi masalah. Siapa yang menggelapkan? Ini kan nggak bagus. Dia kelihatannya di situ tersentuh. Ini kan nggak bagus. Meskipun itu untuk kepentingan operasi, tapi tuduhan orang pasti negatif. Jangan-jangan ada penggelapan. Dia diem lama. Saya sampaikan, Pak, kalau memang ada pihak yang dititipin, sementara dia tidak terlibat, saya janji saya nggak akan sentuh dia sepanjang dia tidak terlibat dan dia tidak tahu itu uang apa. Lama diem. Saya bilang kalau BAP ini mau dirubah nggak apa-apa Pak. Kalau ini saya ngetik pakai ketikan manual, saya harus ganti 1 lembar. Mungkin saya marah, capek saya. Tapi ini saya pakai laptop. Saya delete, print ulang, selesai Pak. Didiem. Lama-lama ada Pak, tapi gimana ya, dia nggak tahu apa-apa Pak anak ini. Cuman saya titipin aja. Nggak masalah, saya nggak akan sentuh dia. Yang penting Bapak jujur. Jangan nanti di kemudian hari terungkap informasi lain. Itu aja.
Kalau Bapak jujur saya nggak senang. Saya salaman. Dia sebutlah nama. Satu nama. Yaitu Ilyas. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Ya, sampai hari ini kita nggak sentuh. Karena memang nggak tahu, cuma dititipin aja. Nah, dalam hal kita memeriksa itu, kita perlu jujur. Kita perlu konsisten apa yang kita omongin. Jangan tadi saya ngomong nggak akan saya sentuh, tuh saya sentuh. Iya. Itu merusak kepercayaan. Nggak akan dipercaya lagi. Sekali kita ngomong. Bahkan kalau mereka minta, Pak tolong Pak istri saya ketemu kalau bisa gini, Pak mohon maaf ini bukan jam besuk, saya nggak bisa bantu daripada nanti kita kena. Tapi saya akan ajukan ke pimpinan. Jadi kita fair ngomongnya. Nah akhirnya waktu itu benar, dia buka klop 35.500. Oke, berarti ini udah clear semua, nanti rilis kita akan kita sampaikan bahwa dana 35.500 itu penggunaannya apa itu sudah jelas semua. Iya. Nah, banyak dalam pemeriksaan tuh kita temukan hal-hal yang kayak gitu. Iya. Bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita membuat suasana enak, dia pun merasa jangan karena pengakuan dia nanti ada orang lain jadi korban. Iya. Seperti itu kan, kalau kita langsung tangkep kan nggak tahu apa-apa. Dan itu menjadi pegangan mereka. Mereka akan cerita ke teman-teman yang lain. Bapak itu tuh begini, Bapak itu begini. Nah ketika kita dicap Bapak itu nggak bisa dipercaya, selesai kita. Itu penting sekali. Jadi meraih kepercayaan itu penting banget ya Pak? Penting banget. Karena dalam organisasi rahasia itu, kepercayaan itu penting sekali. Ya. Sekali kepercayaan itu hianati, ya. Udah nggak akan dipercaya lagi. Pak, pernah nggak Bapak bertemu dengan ya kita sebut aja teroris lah Pak ya, pelaku teror begitu, yang punya karakteristik menurut Bapak ini agak lain nih gitu? Pernah nggak Pak? Dan bagaimana cara menangani orang ini gitu? Orang mungkin selalu berpikir bahwa waduh teror itu serem, serius gini. Saya jawab enggak. Saya dicandain sampai sakit perut saya. Sama si itu? Iya, wajahnya itu tenang, dingin gitu. Tapi kalau udah guyon, saya sampai bilang, Papa stop saya ini. Seperti itu, artinya sangat manusiawi gitu. Iya. Nah, ada yang cengengesan tapi ya ternyata ngomongnya ngawur, ada yang karena dia perekrut, jadi memperlakukan saya juga seperti yang mau direkrut, ada. Ada. Oh gitu. Ada. Kata dia namanya juga usaha Pak. Betul. Tapi sekali lagi ketika kita bangun hubungan baik, Iya. kemudian kita mempertimbangkan sisi kemanusiaannya, Iya. kebutuhan dia. Dulu waktu mau sidang gitu ya, Imam Samudra misalkan, Iya. mau sidang, di situ kesempatan keluarga kita hadirkan. Oke. Sambil menunggu tuh kita siapkan tempat, silakan sama keluarga. Oke. Quality time. Ya, kan buat dia mau ngadepin sidang, ini ketemu keluarga happy gitu ya. Senang. Dukungan moral ya Pak. Betul, ke kita pun tentunya mereka akan melihat bahwa kita peduli. Respect gitu ya. Iya, peduli. Dulu ada yang baru ditangkap dari mana, terus kita ngobrol, kangen anak istri nggak? Diem, bilang aja jujur, kangen kan? Iya Pak, ya udah besok saya temukan. Saya temukan polwan yang awal datang di ruangan, silakan ngobrol, bercanda, ini. Jadi bukannya malah ditekan secara
psikologis supaya dia stres, enggak. Nah itulah yang justru kita mendapatkan respon yang positif. Iya. Urusan tanggung jawab perbuatan satu urusan. Betul. Tapi urusan kemanusiaannya tetap kita jaga. Tetap kita perhatikan. Dan itu menjadi, saya melihat mereka akhirnya juga ke kitanya kooperatif gitu. Iya, terbuka. Bahkan ada yang, Pak kemarin waktu pemeriksaan soal ini kan saya ada hal-hal yang saya lupa, ini kebetulan saya ingat Pak. Dia sampaikan, Bapak nanya soal ini, saya jadi ingat gini, malah nambah. Karena dia merasa bahwa kami tidak semata-mata menekan mereka demi pengakuan dan sebagainya. Iya. Karena tadi porsi penyidikan sendiri, tapi di sisi lain ini sisi kemanusiaannya kita tetap perhatikan. Oke, Pak Beni, mungkin ini juga ya Pak ya, yang membuat integritas Bapak itulah ya, yang membuat Pak Beni ini juga dipercaya negara untuk terjun dalam operasi pembebasan sandera. Coba Pak Beni sebut, ada berapa operasi pembebasan sandera yang Pak Beni terlibat di sana? Ya, jadi ketika operasi pembebasan sandera itu 2005 ya, tanggal 30 Maret itu terjadi penyanderaan 3 WNI. Di mana Pak itu Pak? Di Filipina Selatan. Filipina Selatan. Saya sedang di Bali. Diteleponlah oleh pimpinan saya waktu itu kan, Kabar Reskrim. Pak Beni perintah Kapolri agar berangkat ke Filipina. Ini ada 3 WNI yang disandera. Nah, saya ada prinsip dalam bekerja, ketika dapat perintah, jangan mohon petunjuk. Jangan curhat masalah, kendala, ngeluh. Karena ketika pimpinan itu sudah melimpahkan kepercayaan itu, jangan dibalikin ke yang memberi perintah. Itu yang sering saya lihat, mau dikit-dikit mohon petunjuk, kita yang harus nyari solusi sendiri. Begitu telepon gitu, tindakan saya siap laksanakan. Telepon KBRI, karena saya dulu di Interpol kan. Iya, betul. Gimana perkembangan terakhir, gini. Institusi mana saja yang turun, ini. Sudah koordinasi ini, kami dengan KBRI ini, terbang udah. Sebelum terbang udah nyiapin kami SMS waktu itu ke Kapolri melalui ajudan. Langkah kami pertemuan dengan ini. Hasil kami laporkan, titik. Gitu. Jadi Bapak ketika dapat tugas itu langsung berpikir perencanaannya seperti apa ke depan? Bukan mohon petunjuk. Itulah makanya waktu itu Pak Kapolri itu ditanya teman saya kan, Pak kenapa kok kalau ada yang berat-berat dikasih Pak Beni? Ya saya kalau sekali perintah, dia itu jalan dan lapor tuh hasil. Bukan lapor masalah. Nah, dengan prinsip itu pula yang kemudian kita dapat banyak tugas-tugas yang rumit, yang sulit. Itulah yang memperkaya pengetahuan kita. Itulah yang kemudian berbagai permasalahan yang berhasil kita atasi ini menjadi modal untuk mengatasi masalah-masalah yang disampaikan ke kita. Sementara ada pihak yang menghindar kan. Sama nangani teror ini awal emangnya ada yang mau? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada yang mau. Apa? Berat, berisiko, ini. Nggak ada yang mau. Tapi saya justru, ini tantangan. Dan lama-lama saya, rupanya menarik juga. Hingga saya sampai studi pun S3 saya penelitian tentang terorisme. Karena tadi modalnya dari selama menangani kasus itu. Nah jadi dalam konteks pembebasan sandera itu, setelah saya ditelepon, saya berangkat ke sana, koordinasi di sana, semua institusi turun, segala macam, semua terkait turun. Kita koordinasi dengan Panglima Militer Daerah Selatan juga. 12 Juni
berhasil dibebaskan 2 sandera, Oke. kru kapal. Kemudian ditaruh di rumah sakit, dirawat. Kami besuk, kami interview, gimana ini orangnya, gimana ini segala macam. Kita gali informasi dari yang bersangkutan untuk menambah pengetahuan kita. Setelah itu kita dijanjikan dalam tempo 2 minggu, yang satu akan berhasil. Bebas. Ternyata enggak. Oke. 2 minggu lewat, sebulan lewat, enggak. Nah disitulah kemudian saya inisiatif sendiri. Kami koordinasi dengan partner kami di sana, karena ini kawasannya kan Filipina, Malaysia ya rutenya. Itu. Kami belajar dari teman-teman yang nangani penyanderaan. Kami belajar gimana sih, oh dulu begini. Dari situlah kemudian saya memutuskan untuk oke, saya akan turun sendiri. Turun ke lapangan? Sendiri. Nah akhirnya langkah pertama yang kami lakukan, ini mohon maaf ya media ya. Iya Pak. Jangan marah loh ya. Enggak Pak. Ketika kasus penyanderaan diberitakan besar-besaran, Iya. itu si penyandera tepuk tangan. Oke. Kenapa? Karena itu pressure buat pemerintah. Iya kan? Niatnya berhasil, tujuannya berhasil. Tujuannya berhasil, menimbulkan rasa takut pemerintah, ditekan pressure-nya habis. Waktu itu saya mulai deketin satu-satu teman. Kalau yang telepon, gimana Pak ini perkembangan gini-gini? Saya ajak ketemu, saya ngomong, saya mau jalan nanti kalau sudah ada hasil, saya telepon kamu. Satunya gini nih, sehingga ada periode itu sepi. Pemberitaan. Sudah kong kali kong ternyata. Penting juga itu Pak. Karena penting, jadi strategi dalam penanganan penyanderaan ini janganlah berpikir hanya semata-mata ya, operasi bebasin. Enggak, kompleks. Penanganan media bagaimana? Strategi penanganan media. Negosiatornya gimana? Jadi langkah kami, keluarga tolong handphone matiin, ganti nomor. Kasih nomor saya. Oke. Jadi akhirnya nelpon ke keluarga, kasih telepon. Akhirnya teleponnya ke saya. Iya. Saya juga sampaikan waktu itu ke teman-teman di KJRI untuk tolong jangan direspon, biar saya aja. Oke. Ini perlu satu pintu. Kalau tidak, si penyandera itu pinter. Keluarga dulu diteror kan, panik, nanti bocor ke media ribut. Iya. KJRI, KBRI juga di telepon, diancam, di ini, tambah panik. Iya. Nah, dengan satu pintu, saya layani terus. Biasanya mereka telepon tuh antara jam 2 dini hari. Dini hari. Karena mereka harus keluar dari persembunyian. Oke. Di persembunyian nggak ada sinyal. Dia nyari sinyal, dia telepon, ngancem, ini, sandranya nangis-nangis. Saya itu masuk lagi. Iya. Jadi saya melayani telepon 3 bulan tuh sekitar jam 2 dini hari itu, ya tiap hari. Dan saya harus memaintain untuk saya tidak terpancing emosi, untuk saya tidak fokus gitu, tapi benar-benar isu apa yang mau saya pakai gini. Iya. Disitulah saya juga belajar. Ketika mereka menekan habis, Iya. di situ saya harus ciptakan suasana untuk saya bisa menyampaikan atau memancing rasa empati mereka terhadap keluarga. Oke. Saya cerita, tadi saya ketemu anaknya korban, sakit, kurus, tidur nyebut-nyebut nama bapaknya, gini. Saya rasa Anda juga punya anak lah. Kasihan ini orang miskin. Kalau yang disandera mungkin orang yang berduit, secara ekonomi nggak masalah. Ini orang miskin, bapaknya nggak ada. Itu yang saya kelola terus. Tapi ketika mereka merendah, gantian saya ngancem. Iya. Ingat loh,
nanti laskar-laskar dari Indonesia bisa nyari kamu ke sana. Waktu itu kan sering ramai cerita itu. Bisa bergerak ke sana untuk nyari kamu. Tarik ulur ya Pak? Tarik ulur. Nah itu saya bikin grafiknya itu. Hari ini saya ngancem, besok ini terus. Disitulah mulai ancaman tuh berkurang. Mulai berkurang. Tadinya kan Chandra nangis, waduh tolong Pak, saya udah mau dibunuh, gini. Ternyata setelah bebas saya tanya, bener kamu gini? Saya disuruh nangis Pak. Oh, pura-pura. Sandiwara kan. Nah, seperti itu. Nah, 3 bulan itu saya lakukan. Nah, waktu itu kami dengan KBRI, kalau misalkan si penyandra minta obat atau minta logistik lah gitu Pak ya. Logistik untuk makan. Sebatas itu memang kebutuhan dasar mereka itu dikirim. Nah dari nego itu saya temukan ketika saya bergerak ke sana, saya temukan salah satu kearifan lokal budaya di sana, bahwa anak-anak di sana itu lebih takut ibu daripada bapak. Oke. Jadi saya juga mendalami soal antropologi budaya juga. Lebih takut ke ibu daripada bapak. Salah satu ibunya penyandra, guru di sana. Jadi itu terus kami kumpulkan datanya gini. Nah, kebetulan kami sempat bertemu dengan ex-komandan batalion Abu Sayyaf yang melarikan diri, pisah sama kelompoknya itu. Saya juga banyak dapat masukan dari dia, sehingga kami operasi udara lewat komunikasi, kemudian membangun jejaring lewat darat juga kita lakukan. Itu proses berjalan terus. Sampai akhirnya suatu titik sepertinya dia juga sudah hopeless karena penyandera itu harapannya adalah uang. Uang, betul. Ransum itu tujuannya. Awalnya sih ceritanya enggak, politik lah ini, tapi ujung-ujungnya ransum. Nah, ketika kita menuruti permintaan mereka, maka peristiwa akan terulang. Jadi pada kasus yang kami tangani ini, kalau mau bicara indikator keberhasilan, 2005 peristiwa, habis itu stop, 2015 baru kejadian. Baru muncul lagi. 2015 kejadian karena bayar. 2 minggu kejadian lagi, 1 bulan kejadian lagi, berturut-turut. Kalau nggak salah sekarang masih ada kalau nggak salah. Masih ada ya Pak ya? Kalau nggak salah yang saya dengar terakhir itu masih ada, tapi karena tidak ada pembayaran top. Diem orang itu masih di sana. Nah itulah yang kemudian ya buat saya waktu itu menarik. Rencana saya Mbak Sandra pulang, kemudian akan diterima langsung oleh Presiden. Tapi ternyata waktu itu Presiden sedang ada perjalanan ke luar negeri kalau nggak salah. Ini yang 2005 ya Pak ya? Ya, akhirnya kami terima oleh Menko Polkam. Diterima langsung di Polkam sana. Nah kemudian juga kami serah terima di Polkam. Ya memang karena operasi itu saya yang jalan, orang lain nggak ada yang punya cerita itu. Nggak ada yang punya cerita karena itu. Memang cuma Pak Beni yang terjun langsung dan berkomunikasi langsung dengan para penyandera. Iya, dan kami laporannya hanya ke Kapolri langsung. Kalau nggak ke Kapolri langsung, kami juga ke Kemlu. Jadi 2 itu aja yang kami laporin. Nah waktu itu DPR itu Pak Fani Habibie, karena beliau datang ke sana juga, datang ke Filipina, ketemu kita di sana.
malah beliau sambil bercanda, saya kira kamu orang Filipina. Face-nya memang mirip. Saya kira kamu Putih-putih polisi ya, Pak, ya. Filipina. Itu. Pak Beni, itu Pak Beni bertemu langsung nggak ketika misalnya Sandra itu dibebaskan sama mereka? Itu ketemu langsung dan apakah ada kendala bahasa tuh Pak pada saat itu? Mereka itu bahasanya Inggris sepotong-potong, Tagalog, Melayu. Oke. Karena Kepulauan Sulu ini dalam sejarahnya dulu, kalau kita lihat, banyak orang Filipina yang kemudian disandakan. Bahkan di situ ada komunitas orang Filipina. Oke. Pasarnya pun banyak orang Filipina di situ. Kawin mengawin. Sementara itu yang dari sini juga kawin mengawin ada di Kepulauan Sulu. Jadi kadang pakai bahasa Melayu mereka tahu. Mereka paham ya. Ya, makanya di situ saya beli kamus bahasa Tagalog. Sampai sebegitunya Pak? Iya. Saya kamus bahasa Parsi juga beli karena ketika mereka itu ada juga yang menggunakan istilah-istilah bahasa Parsi itu. Iya. Jadi memang setelah itu saya merekomendasikan ke pemerintah dalam hal ini bagaimana mengatasi penyandaran ke depan, mencegah. Saya usulkan diplomasi budaya. Oke. Bagaimana dibuat sister city antara Sulu dengan Kaltara. Ini saya pernah sampaikan ke gubernur ini yang sekarang terpilih ini. Oke. Yang pensiunan polisi. Iya. Pak, kalau bisa bikin sister city untuk perdagangan, pertukaran budaya. Iya. Saya pelajari. Sana itu ada tenun. Tarian sama yang tek lompat-lompat itu. Kayu itu ya Pak ya? Itu Bambu sama. atau apa itu? Ada beberapa yang seni budaya ada kesamaan dengan Iya. kita. Terus satu lagi, coba dibuka bahasa daerah di sana. Rumpun bahasa daerah sana itu ada kesamaan dengan Sulawesi Utara. Oke. Saya bilang ini kan pendekatan seperti ini akan menjadikan kita ini sesama. Iya. Sehingga tidak menjadi target. Itu yang penting. Supaya tidak menjadi target. Kalau toh ada kejadian, pendekatannya nanti antar tokoh atau antar pimpinan daerah yang bicara. Iya. Itu pasti ampuh tuh Pak. Itu pasti ampuh. Ketimbang pendekatan penegakan hukum, represif iya. gitu. Biayanya berapa banyak? Betul. Waktu itu saya sampaikan, karena kita ada perdagangan Indonesia dengan Filipina batubara khususnya, melintas ke sana. Daripada dipalakin segala macam, kenapa CSR-nya tidak dipakai untuk pertukaran budaya, saling kunjung. Betul. Saya membayangkan kalau anak-anak di sana diajak tampil di sini, dia main medsos, betapa mereka merasa diakui, dihargai, bangga, maka image, citra dan pemikiran mereka tentang rakyat Indonesia ini positif. Jangan. Dan itu pula yang selalu saya sampaikan ketika nego itu, saya sampaikan juga. Masih banyak yang lain, jangan orang Indonesia. Jadi kita memosisikan diri sebagai saudara ya Pak? Ya. Karena kesamaan saudara tadi, serumpun itulah sebetulnya. Kan kita untuk membangun hubungan itu dilihat dari kesamaan dulu kan? Betul Pak. Nah kalau kita festival atau lomba, dia akan seneng kan? Terus misalkan masalah komoditi yang ada di sana, kopra atau apa atau ini, ya kita nggak perlu nyari untung besar-besaran, tetapi yang penting terbangun hubungan yang baik. Iya betul. Karena kalau tidak ya satu masalah itu akan tumbuh terus. Para pelaku ini mencari ransum, uang hasil tebusan ini akan dipakai untuk kepentingan operasi mereka, merekrut, beli senjata dan sebagainya. Akan mengganggu keamanan di regional lah itu. Iya. Berarti Pak hampir bisa disebut operasi penyanderaan
yang di mana Bapak turun, terjun begitu, itu hampir berhasil semua ya Pak? Iya, jadi waktu itu memang apa ya? Ya tentunya kita tidak boleh mengandalkan bahwa itu karena saya. Karena pasti ada campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti itu Pak. Karena setiap saya mau melangkah, saya pasti berdoa. Ya. Berdoa untuk diberikan petunjuk jalan untuk nanti bisa menyelesaikan satu masalah. Itu andalan saya utama. Baru bagaimana kita membangun kerjasama jejaring dengan rekan-rekan di negara tetangga. Hubungan baik menjadi penting, pertukaran informasi menjadi penting untuk nanti mendukung kegiatan-kegiatan kita. Makanya saya selalu prinsip jangan mengabaikan, jangan cuekin ketika tetangga kita ngajak kerjasama, pertukaran informasi, kita balas cepat supaya ketika kita minta dia juga ngasih cepat. Itu yang saya lakukan. Bapak kalau turun begitu, turun ke lapangan itulah pokoknya ya. Bapak bawa senjata nggak sih Pak? Enggak. Enggak. Bapak nekat banget ya? Ya memang kalau saya ingat kembali, cuman ya itu karena prinsip saya, pelindung yang paling utama dan paling kuat dari Tuhan. Itu prinsip saya. Karena kalau kita ngandelin pengawal, ngandelin ajudan, ngandelin senjata yang kita pegang, kita akan lengah. Mereka bersenjata loh Pak. Iya. Contoh, ketika saya ketemu ex-komandan batalion Abu Sayyaf, salaman kan, perkenalan. Pertanyaan dia pertama apa? Agama Anda apa? Ayo. Hitungan detik saya harus jawab jujur atau bohong. Saya merinding Pak. Terus Pak? Itu hitungannya detik. Iya. Saya harus jujur. Kalau saya bohong, kemudian ketahuan, saya dibunuh. Kalau saya jujur, mungkin dia nggak mau bantu. Nggak apa-apa. Saya ngomong jujur. Begitu jujur, dia lepas tangannya. Dia liatin. Karena waktu saya nyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional. Maka saya sampaikan, saya sebagai anggota Palang Merah Internasional, tugas saya menyelamatkan nyawa orang. Siapapun dia, tidak pandang suku bangsanya, agamanya, etnisnya, tanpa pandang itu. Nah, kalau Anda menanyakan agama saya, Anda kan tahu, Sandra, agamanya Muslim. Jadi yang lebih bertanggung jawab untuk nyelamatin dia adalah sebenarnya Anda. Itu dia langsung gini. Kayak tersentak gitu. Diem. Langsung ngulurin tangan ke saya. Saya bantu. Gimana coba? Dia langsung tangan saya dipegang, saya bantu. Saya bilang, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan saudara kita. Kasihan dia. Kasihan anak-anaknya. Iya. Berarti Bapak tekniknya juga menyamar juga ya Pak ya? Nggak tahu itu boleh diungkap kan? Boleh aja kan Pak ya? Udah terjadi kan? Akhirnya itu Sandra bebas. Tanpa pemerintah harus atau siapapun membayar. Nggak perlu. Tapi dengan jalan atau apa namanya komunikasi budaya tadi Pak. Karena itu ketika kita bisa menyentuh melalui jalur ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu adalah kunci ya Pak. Ibunya yang ngomong. Iya. Itu lebih ampuh, lebih efektif. Sebagai polisi narkoba itu pasti Bapak punya banyak pengalaman penangkapan, termasuk penangkapan artis yang pada 2013 itu menghebohkan semua channel televisi dan media digital pada saat itu. Bisa diceritain Pak Beni? Jadi kebetulan saya dapat tugas-tugas yang risikonya tinggi. Nah waktu itu memang kami selalu sibuk ketika kami menangani public figure. Atensi dari publik, netizen sangat tinggi. Ada satu hal lagi yang menarik ketika kami nangkep artis itu,
kami menemukan narkotika sintetis jenis baru, new psychoactive substances. Ini yang sebelumnya kita belum pernah temukan. Ketika kita melakukan penangkapan, kita tes urin negatif, bingung kan, waduh. Waktu itu pakai rapid test, nggak bisa terdeteksi. Setelah dites di lab secara komprehensif, ketemu. Kami koordinasi dengan Singapura, Australia, Amerika. Mereka bilang, oh ini udah dilarang di kami. Hikmah dari penangkapan ini, kita mengenal NPS ini.